Baik, pada kesempatan ini kalau saudara senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau samakan dengan topik pikiran yang sehat. Dari pikiran akan menghasilkan perbuatan. Dari perbuatan akan menghasilkan kebiasaan. Dari kebiasaan akan menghasilkan karakter. Dari karakter akan menghasilkan hidup dan masa depan kita. Itu sebabnya pikiran yang sakit akan menghasilkan perbuatan yang sakit. Perbuatan yang sakit akan menghasilkan kebiasaan yang sakit. Kebiasaan yang sakit akan menghasilkan karakter yang sakit. Dan karakter yang sakit akan melahirkan hidup yang sakit. Sebagai pikiran yang sehat akan menghasilkan perbuatan yang sehat. Perbuatan yang sehat akan menghasilkan kebiasaan yang sehat. Kebiasaan yang sehat akan menghasilkan karakter yang sehat. Dan karakter yang sehat akan menghasilkan hidup yang sehat. Perubahan selalu dimulai dari cara berpikir. Cara berpikir berubah, hidup berubah. Cara berpikir konyol, hidup konyol. Karena kamu adalah hasil produk dari apa yang kau pikirkan. Kamu adalah hasil dari apa yang kamu renungkan. Merenungkan hal-hal optimis melahirkan tindakan-tindakan optimis. Merenungkan hal-hal yang salah maka melahirkan tindakan-tindakan yang salah. Merenungkan hal-hal yang benar melahirkan tindakan-tindakan yang benar. Jadi pikirkanlah hal-hal yang berkualitas, maka hidupmu berkualitas. Orang jatuh dalam dosa tidak pernah terjadi secara sekejap. Orang jatuh dalam dosa pasti sudah direncanakan, sudah dipikirkan. Orang mau korupsi, orang mau merampok, orang mau berzina, pasti sudah direncanakan dulu. Tidak ada orang melakukan kejahatan tanpa dipikirkan dulu. Termasuk dosa pertama yang ada di jagat raya ini, ketika malaikat pemuji penyembah bernama Lucifer yang ada di surga itu jatuh di dalam kesombongan karena Lucifer memikirkan bagaimana aku bisa disembah, bagaimana aku bisa berkuasa, bagaimana aku bisa memiliki segala-galanya, bagaimana aku bisa menyamai yang maha tinggi. Kata dia selalu ingin bagaimana supaya bisa. Itu sudah ada di pikirannya dulu. Akibatnya dia dipikirin, dia akhirnya melakukan sebuah tindakan dan dia jatuh di dalam dosa dan dibuang dari surga ke bumi. Itu sebabnya senjata iblis untuk menjatuhkan manusia, ia serang melalui pikirannya. Melalui pikiran. Saat manusia berjumpa dengan iblis, dan kemudian iblis berkata bahwa buah ini membuat kamu menjadi sama seperti Tuhan. Kemudian manusia berkata, enggak, justru waktu kami makan, maka kami akan mati. Kami akan jatuh dalam dosa. Kemudian iblis berkata, tidak, justru buah ini baik. Karena Allah takut membuat kamu jadi seperti dia, makanya dia larang untuk kamu makan buah ini. Karena buah ini adalah buah yang membuat kamu menjadi seperti Tuhan. Karena manusia tergoda di pikirannya untuk jadi sama seperti Tuhan, maka manusia mengambil buah yang terlarang itu dan dia makan, akhirnya dia jatuh dalam dosa. Jadi kita bisa melihat bahwa senjata pamungkas iblis untuk membuat kita menjadi manusia yang jahat, membuat kita jauh dari Tuhan, itu di pikiran. Makanya kata bertobat dalam bahasa Yunani artinya metanoia. Metanoia berasal dari dua akar kata. Meta yang artinya perubahan dan noia yang artinya pikiran. Jadi metanoia adalah perubahan pikiran. Sebelum kita bisa berubah secara perbuatan, kita harus berubah dulu secara pikiran. Berubah dari cara berpikir pecundang menjadi cara berpikir pemenang. Berubah dari cara berpikir yang sempit jadi cara berpikir yang besar. Berubah dari cara berpikir fantastis jadi berpikir yang realistis. Berubah dari cara berpikir tidak mungkin jadi cara berpikir mungkin. Berubah dari cara berpikir negatif menjadi cara berpikir positif. Berubah dari cara berpikir dunia menjadi cara berpikir kerajaan Allah. Mungkin kamu tidak bisa mengubah orang lain, tapi kamu paling tidak bisa mengubah cara berpikirmu, maka hidupmu akan berubah dan kamu akan jadi sumber inspirasi untuk orang lain berubah.
Jadi jangan menuntut dulu orang lain berubah. Rubah dulu cara berpikirmu, hidupmu berubah, maka kamu akan jadi sumber inspirasi untuk orang lain berubah. Nah, saya mau bagikan ada 3 keuntungan kalau kita punya pikiran yang sehat. Yang pertama, keuntungan kalau kita punya pikiran yang sehat, menentukan kemenanganmu. Wow, suatu kali ada seorang kakek bertanya sama cucunya, bagaimana cara anjing kecil mengalahkan anjing besar? Cucunya berkata, tidak mungkin, Kek. Di mana-mana pasti anjing besar lah yang mengalahkan anjing kecil. Kemudian kakeknya berkata, mungkin. Dan pasti bisa anjing kecil mengalahkan anjing besar. Caranya sederhana. Jangan kasih makan anjing besar dan kasih makan terus anjing kecil. Maka anjing kecil mampu akan mengalahkan anjing besar. Nah, coba dari cerita ini kita analisa. Apa yang Anda isi setiap hari di dalam kepalamu? Apa yang Anda input, berikan makanan di dalam pikiranmu, di dalam hari-hari yang kau lalui? Karena itu akan menentukan kemenangan. Apakah Anda lebih banyak membaca berita yang menakutkan, atau Anda baca berita-berita yang baik? Kalau Anda banyak membaca berita-berita yang baik, pasti Anda akan jadi makin optimis. Jika Anda banyak baca berita-berita yang menakutkan, maka Anda jadi pesimis. Jadi kita bisa melihat hati seseorang itu dari perkataannya. Jadi kita bisa melihat perkataan seseorang itu dari apa yang dimasukinnya, apa yang diterimanya. Wow, penting untuk kita memfilter dari apa yang input di dalam diri kita. Coba pertanyaannya, apakah Anda lebih banyak mendengar firman Tuhan atau Anda banyak mendengar gosip? Jika Anda banyak mendengar gosip, Anda maka akan semakin pahit. Tapi kalau Anda banyak mendengar firman Tuhan, maka Anda akan semakin penuh dengan iman. Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya begini, kata timbul, waktu kita berdiri di depan danau yang tenang. Lalu kemudian kita menatap ke depan, kita tunggu 10 menit, 15 menit, ada yang timbul dari danau itu. Atau ikan, buaya, atau kodok, atau turtle. Masalah danau itu tidak akan pernah menimbulkan sesuatu kalau dia tidak tinggal terlebih dahulu di dalamnya. Karena dia udah tinggal terlama di dalam, maka sekali-sekali dia timbul. Sama hal dengan iman. Sama hal dengan kemenangan. Sama halnya dengan hal-hal yang optimis dan positif dan sehat. Tidak pernah timbul dengan sendirinya kalau kita nggak rajin-rajin mendepositkan kebenaran. Kalau kita nggak pernah rajin-rajin merenungkan kebenaran. Kalau kita nggak rajin-rajin mendengarkan kebenaran. Kalau kita nggak rajin-rajin mempelajari kabar baik. Karena kita udah terus sering mendengar, merenung, bahkan mempelajari, itu akan timbul kapan saja, di mana saja, pada siapa saja. Penting di sini kalau kita mau jadi orang yang positif, orang yang pemenang, kita harus banyak merenungkan hal-hal yang baik, memasukkan hal-hal yang positif. Saya teringat dengan bangsa Israel ketika mengutus 12 pengintai. Bayangkan, dari setiap pengintai itu dipilih oleh Musa dari the best of the best dari setiap suku. Dari suku Ruben satu yang terbaik, dari suku Naftali satu yang terbaik, dari suku Manasye, Efraim, Benyamin dipilih yang terbaik. Dan diutuslah mereka mengintai di tanah perjanjian. Yang aneh, mereka sama-sama melihat opportunity, kesempatan yang sama. Mereka sama-sama melihat berkat yang sama. Mereka sama-sama melihat persoalan, tantangan yang sama. Tapi begitu mereka kembali kepada Musa, basecamp bahasa Inggris, maka reportnya berbeda. 10 daripada 12 pengintai berkata tidak mungkin. Walaupun benar tanah yang dijanjikan itu berlimpah susu dan madu, buah-buahan sayur-sayuran, tapi kita ini melihat bahwa di sana juga punya tantangan.
Yaitu musuh yang akan kita hadapi besar, kuat, bengis, dan banyak. Kita ini bagaikan belalang di hadapan mereka. Tapi yang menarik, ada 2 orang dari 12 pengintai itu berkata tidak. Benar, karena jajakan itu ada berbasudah madu, dan orang-orang kuat, perkasa, dan banyak, lebih hebat dari kita. Tapi Tuhan berjanji bahwa kita akan mengalahkan mereka. Saya percaya dalam perjalanan mereka, dari perjanjian kembali ke padang gurun, maka 10 pengintai merenungkan hal-hal yang buruk. Sedangkan 2 pengintai merenungkan hal-hal yang baik. Makanya hasilnya berbeda. Dari 2 juta bangsa Israel cuma hanya 2 orang yang merenungkan, yang memikirkan hal-hal positif yang masuk dalam perjanjian. Padahal 2 juta bangsa Israel percaya bahwa Tuhan itu besar, bahwa Tuhan itu maha kuasa. Tapi percaya Tuhan itu besar dan cukup. Kita juga harus merenungkan kebenaran. Kita juga harus punya iman, sehingga hanya cuma mereka yang optimis, yang pikirannya sehat, yang akhirnya menentukan kemenangan, yang akhirnya meraih janji Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sini, iman adalah modal kita menuju ke tempat yang belum kelihatan. Iman adalah modal kita menuju ke tempat yang belum pasti. Jadi kalau kita mau meraih tempat-tempat yang belum kelihatan, kalau kita mau mencapai hal-hal yang belum pasti, kita harus menggunakan namanya iman. Bagaimana iman itu bisa didapatkan? Yaitu dengan banyak merenungkan yang benar, mengeliminasi semua pikiran yang buruk. Keuntungan yang kedua, kalau kita punya pikiran yang sehat, menentukan masa depan kita. Yang pertama menentukan kemenangan, yang kedua menentukan masa depan kita. Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dalam terjemahan Indonesia Literature Translation dikatakan, sebab seperti orang berpikir dalam jiwanya, di dalam hatinya, demikianlah ia. Wow, berarti pikiranmu, perenunganmu, perencanaanmu, visimu, imajinasimu akan menentukan arah hidupmu, akan menentukan kelak apa yang terjadi dalam dirimu. Dahsyat sekali. Tuhan itu memberikan kemampuan untuk kita dapat berimajinasi. Imajinasi adalah alat untuk kita traveling ke masa depan. Semua barang yang ada di sekitar kita seperti pesawat terbang, mobil, motor, komputer, air conditioner, dagang, desain, gedung adalah hasil dari imajinasi seseorang. Semua ciptaan manusia adalah hasil dari visi seseorang. Seperti iPad, iPhone, MacBook adalah hasil pemikiran dari Steve Jobs. Waktu saya punya iPad 1 dan kemudian saya servis, dibongkar dia badan bagian belakangnya. Waktu dibuka saya kaget, rupanya iPad 1 walaupun tidak punya kamera sudah tersedia tempat untuk menaruh kamera. Berarti Steve Jobs sudah memikirkan iPad 1 tanpa kamera, iPad 2 akan dipakaikan kamera, iPad 3 akan diberikan kamera lebih baik, sampai seterusnya. Betapa dahsyat ya kekuatan sebuah pikiran. Maka jangan penuh pikiran kita dengan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang bikin kita justru gak berani melangkah. Agar kita tidak hang, tidak stuck. Agar kita tetap dinamis. Kenapa kamu sulit berpikir ke depan? Kenapa seringkali kita melihat ke belakang? Karena otak kita dipenuhi dengan memori yang sia-sia, dipenuhi memori yang menakutkan. Makanya penting di situ untuk kita delete, remove, hapus, bersihkan semua hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Seperti kepahitan, mental block, trauma masa lalu, pikiran sia-sia, perkataan orang yang justru memadamkan kita untuk melangkah, membuat kita down. Maka kamu bisa berpikir ke depan. Kamu jadi punya visi jelas tentang masa depanmu. Karena visi adalah kemampuan seseorang melihat sebuah akhir dari permulaan. Visi adalah kemampuan seseorang melihat garis akhir dari garis awal. Sama seperti kita main jigsaw puzzle. Sebelum kita bisa menyusun gambar-gambar potongan jigsaw puzzle itu, kita harus lihat gambar akhirnya dulu. Karena kita udah melihat gambar akhirnya terlebih dahulu,
maka dengan mudah kita akan menyusun sekalipun itu potongannya berantakan dan sulit acak-acakan. Sama halnya dengan hidup ini, kalau kita nggak pernah lihat visi, gambar akhir, imajinasi, apa yang kelak Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita, apa yang kita mau untuk capai, maka kita akan kesulitan untuk menyusun langkah-langkah hidup kita. Tapi kalau kita tahu gambar akhir, maka sekalipun tantangan kita hadapi, persoalan kita hadapi, itu tidak akan pernah membuat kita berhenti di tempat. Kita akan terus maju ke depan. Tidak lihat gambar akhir, maka kita nggak kemana-mana, alias jalan di tempat. Artinya begini, kalau kita nggak punya pemikiran terus traveling ke depan, atau tidak punya visi, kita seperti lari di treadmill yang kelihatannya lari, tapi cuma statis ada di tempat. Kelihatannya sibuk, tapi nggak ada hasil. Pernahkah Anda melihat orang-orang yang sibuk kelihatannya tapi nggak ada hasil? Nah, inilah orang-orang yang tidak punya visi, orang-orang yang nggak pernah merenungkan hal-hal ke depan. Orang yang nggak punya visi selalu mengulang kehidupan yang lama, karena dia nggak bisa lihat ke depan, jadi lihat ke belakang. Kalau ada orang yang suka ngungkit-ngungkit masa lalu seseorang, masa lalu hidupnya, pasti orang itu adalah orang yang tidak pernah berpikir melenting ke depan. Nah, murid Yesus ketika Yesus mati, maka mereka kehilangan visi. Apa yang terjadi ketika tahu bahwa gurunya mati, yang menjadi pembebas penyelamat mati, akhirnya kembali ke masa lalunya, yang notabene mereka udah tinggalkan 3,5 tahun yang lalu, menjadi seorang nelayan, dan mereka kembali lagi menjadi seorang nelayan. Dan apa yang terjadi? Akhirnya mereka kerja nggak ada hasil sama sekali. Mereka nangkap ikan semalam-malam, tidak ada hasil sama sekali. Membuktikan bahwa ketika seseorang nggak bisa lihat ke depan, dia akan lihat ke belakang. Jadi kalau engkau mau berhenti dari ngomongan tentang masa lalumu, engkau suka ngungkit-ngungkit persoalan orang lain, hari ini mari delete, hapus, clears memori di kepalamu, mulai travelinglah ke depan, renungkanlah hal-hal ke depan. Visi membuat Anda jadi tajam, produktif, efektif, dan maksimal. Istri saya Henny, dia dapat visi bahwa dia mau fokus di pelayanan YouTube. Karena dia mau fokus di pelayanan YouTube, jadi dia akhirnya lepasin pelayanan khotbah keliling. Wow, lagi naik daunnya, dia harus justru nolakin pelayanan. Baik gereja besar maupun gereja kecil, persekutuan kecil maupun persekutuan besar. Walaupun mungkin tawaran yang lebih menggiurkan dan sebagainya, dia tetap komit dan fokus. Sebagai hasilnya, tidak heran apa yang disampaikan selalu dinanti-nantikan orang. Apa yang disampaikan selalu jadi berkat dan viral. Kesibukan mengurangkan ketajaman. Kebanyakan ngomong membuat Anda kurang merenung. Kurang merenung membuat Anda jadi kosong. Keuntungan yang ketiga, kalau kita punya pikiran yang sehat, menentukan sikap positif. Wow, kenapa sikap seseorang selalu negatif? Karena pikirannya negatif dan tidak ada yang positif. Efesus 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua sedap didengar, semua disebut kebajikan, dan semua patut dipuji, pikirkanlah. Semuanya itu, renungkanlah. Semuanya itu, godok terus, jangan lupakan semuanya itu. Pikirkan semuanya itu, ada pikirkan semua yang positif. Positif artinya benar, mulia, baik, berkualitas, confirm. Makanya seseorang kalau udah kena positif COVID, confirm dia positif. Positif artinya pasti, mutlak, tidak ada yang negatif, tidak ada yang kurang. Nah, semua ahli medis, semua ahli psikologi, semua ahli terapi spiritual memberikan kesimpulan berpikir positif adalah obat yang amat manjur untuk kesehatan seseorang. Ternyata betul kata Amsal,
17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Wow, pikiran yang gembira adalah obat yang manjur, tapi pikiran yang negatif melelahkan jiwa. Jadi kalau Anda itu sakit dan sembuh-sembuh, jangan cuma pikirkan obat. Boleh kita berobat, jangan cuma beristirahat saja. Boleh, wajib kita harus istirahat. Tapi juga kita pikirkan, siapa lagi yang kita bisa ampuni? Siapa lagi yang kita bisa tolong? Siapa lagi yang kita bisa berkati? Tahukah saudara, waktu saudara mengampuni, itu udah obat yang paling manjur. Waktu Anda melepaskan pikiran negatif, itu adalah obat yang paling manjur. Sekalipun nih, Anda istirahat cukup, bisa berobat di tempat yang paling mahal. Tapi kalau hatimu penuh dengan dendam, pikiranmu selalu negatif, penyakit itu boleh sembuh karena obat. Tapi ada kemungkinan besar penyakit yang lain akan muncul. Sebaliknya mungkin Anda gak bisa berobat tempat yang paling canggih atau beli obat yang paling mahal. Tapi kalau Anda mengampuni, pikiran Anda sehat, maka penyakit di dalam dirimu tidak akan pernah kerasan. Dia segera lari dan pergi. Wow, jadi di sini menentukan sikap kita ketika kita berpikir hal-hal yang positif. Dari pikiran yang sehat akan melahirkan sikap dan hidup yang sehat. Dari pikiran yang positif akan melahirkan sikap dan hidup yang positif. Hidup positif itu membina dan bukan menghina. Mendidik dan bukan membidik. Mengobati dan bukan melukai. Mengukuhkan dan bukan meruntuhkan. Saling menguatkan dan bukan saling melemahkan. Hidup positif itu mengajak dan bukan mengejek. Menyejukkan dan bukan memojokkan. Mengajar dan bukan menghajar. Saling belajar dan bukan saling bertengkar. Menasehati dan bukan mencaci maki. Merangkul dan bukan memukul. Mengajak bersabar dan bukan mengajak bertengkar. Hidup positif itu bergerak cepat dan bukan sibuk berdebat. Mencerdaskan dan bukan membodohkan. Menawarkan solusi dan bukan mengumbar janji. Berlomba dalam kebaikan dan bukan berlomba saling menjatuhkan. Menghadapi persoalan dan bukan lari dari persoalan. Mengatasi keadaan dan bukan meratapi kenyataan. Hidup positif itu punya sikap menebar kebaikan dan bukan menggoreng kesalahan. Menutupi aib dan memperbaikinya dan bukan mencari-cari aib dan menyebarkannya. Menghargai perbedaan dan bukan meracuni perbedaan. Mendukung semua program kebaikan dan bukan memunculkan keraguan. Hidup positif itu memberi senyum yang manis dan bukan menjatuhkan vonis. Berjilai lelah menanggung problem umat dan bukan melelahkan umat. Menyatukan kesatuan dan bukan memecah belahkan kesatuan. Harmonis dalam perbedaan dan bukan ribut mengklaim kebenaran. Siap menghadapi musuh dan bukan selalu mencari musuh. Hidup positif itu mencari teman dan bukan mencari lawan. Meluruskan kesesatan dan bukan memutarbalikkan kebenaran. Serasi dalam kebersamaan dan bukan bangga dengan kesendirian. Menampung semua lapisan dan bukan memecah belahkan persatuan. Mengatakan aku mengasihi kamu dan bukan aku membenci kamu. Mendatangi dan bukan menunggu dipanggil. Saling memaafkan dan bukan saling menyalahkan. Selamat jadi sehat dan positif dalam perbuatanmu. Diawali dari pikiran. Jadi kita belajar hari ini 3 keuntungan punya pikiran yang sehat. Yang pertama, menentukan kemenanganmu. Yang kedua, menentukan masa depanmu. Yang ketiga, menentukan sikap yang positif. Jangan lupa direnungkan dan dilakukan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberkati kami. Bagaimana untuk kami bisa punya pikiran yang sehat, karena pikiran kami akan menghasilkan perbuatan kami, akan menentukan kemenangan, menentukan masa depan, menentukan sikap kami kepada orang lain. Tuhan ampuni kalau selama ini punya pikiran yang salah, pikiran yang sesat, pikiran yang konyol, pikiran negatif. Itu sebabnya kami saat ini minta Tuhan kuduskan, bersihkan, sucikan semua pikiran yang sia-sia. Dan mampukan kami untuk bisa melihat ke depan. Mampukan kami untuk bersikap yang benar. Dan mampukan kami untuk kami bisa terus mengisi hal-hal yang benar masuk dalam diri kami dan memfilter hal-hal yang tidak baik, menjauhkan semua pikiran-pikiran yang buruk. Maka kehidupan kami tidak pernah sama lagi, keluarga kami tidak pernah sama lagi, pekerjaan kami akan diberkati Tuhan, dan masa depan kami dijamin oleh Tuhan. Demi nama Yesus, setiap kita sudah diberkati, sama-sama katakan amin.